Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Herzbnu Arif dari Forum News Network. Operasi tangkap tangan dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap kepada Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Henry Alfiandi mengundang kekisruhan dan konflik antara KPK dengan Mabes TNI. Wakil Ketua KPK Yohanis Tanak mengaku khilaf dan meminta maaf kepada Panglima TNI. Sikap dari Yohanis Tanak ini kemudian berujung pada pengunduran diri PLT Deputi Penindakan, pelaksana tugas Deputi Penindakan yang saat ini menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK Brigjen Polisi Asep Guntur Rahayu. Sementara itu Ketua KPK Firly Bahuri itu dituding tidak bertanggung jawab karena kabur atau media menyebutnya melipir ke Manado bermain bulu tangkis ketika para stafnya, anak buahnya itu harus berhadapan dengan Mabes TNI. Jika Anda mengamati kekisruhan pasca KPK menetapkan Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Henry Alfiandi sebagai tersangka dugaan korupsi sebesar 88,3 miliar ini menunjukkan betapa kacaunya kondisi KPK yang dipimpin oleh Firly Bahuri. Ini makin melengkapi ya kehebohan beberapa waktu yang lalu ketika Deputi Penindakan Irjen Polisi Karyoto dan juga Direktur Penyelidikan Brigjen Polisi Endar Priantoro dikembalikan ke Mabes Polri setelah ribut-ribut kasus penolakan dari para penyidik untuk menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada penyelenggaraan Formula E. Permintaan maaf dari Wakil Ketua KPK Yohanis Tanak dan diikuti pengunduran diri Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu ini ya fenomena gunung es kekacauan yang ada di tubuh lembaga yang tadinya kan diharapkan ini menjadi lembaga independen anti. Kasus ini bermula ketika Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menggelar jumpa pers pada hari Rabu 26 Juli 2023. Alek menyatakan mereka itu KPK telah melakukan operasi tangkap tangan dalam dugaan suap proyek pengadaan di Badan SAR Nasional. Yang mengejutkan dalam penangkapan di tempat parkir sebuah bank di lingkungan Mabes TNI Cilangkap itu, selain sejumlah tersangka dari kalangan sipil terhadap 2 perwira TNI. Salah satunya tadi itu adalah perwira tinggi Jenderal Angkatan Udara ini bintang 3 Marsdia Henry Alfiandi. Saya akan menyampaikan perkembangan informasi terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, tim KPK telah mengamankan 11 orang pada hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 sekitar pukul 2 siang di Jalan Raya Mabes Hankam, wilayah Cilangkap, Jakarta Timur, dan di wilayah Jati Raden Jati Sampurna, Kota Bekasi sebagai berikut. MR, ini Direktur Utama PT IGK, JH, Direktur Keuangan PT IGK, kemudian RK, Manajer Keuangan PT IGK, ER, SPV Treasury PT IGK, DN, Staf Keuangan PT IGK, HW, Sopir MR, EH, Staf Keuangan PT IGK, ABC, ini Korsmin Kepala Basarnas, kemudian RA, Direktur Utama PT KAU, SA, Bagian Keuangan PT KAU, dan TM, Staf Operasional PT KAU. Adapun kronologis terjadinya kegiatan tangkap tangan adalah sebagai berikut. Diawali dengan diterimanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengkondisian pemenang tender proyek di Basarnas. Pada hari Selasa, tanggal 25 Juli tahun 2023, tim KPK mendapat informasi adanya penyerahan sejumlah uang dalam bentuk tunai dari MR kepada ABC sebagai perwakilan
HA di salah satu parkiran bank di Mabes TNI Cilangkap. Tim KPK kemudian langsung mengamankan MR, ER, dan HW di Jalan Mabes Hankam, Cilangkap, dan ABC di salah satu restoran soto di Jati Sampurna, Bekasi. Turut diamankan goodie bag yang disimpan dalam bagasi mobil ABC yang berisi uang sejumlah Rp999,7 juta, hampir 1 miliar. Para pihak yang diamankan beserta barang bukti kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk selanjutnya dimintai keterangan. Atas dasar adanya laporan masyarakat ke KPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, berlanjut pada tahap penyelidikan sebagai langkah menemukan adanya peristiwa pidana, sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama, MG, Komisaris Utama PT MGCS. Kemudian yang kedua, MR, Direktur Utama PT IGK. Yang ketiga, RA, Direktur Utama PT KAU. Yang keempat, HA, Kabasarnas RI periode 2021 sampai dengan 2023. Dan yang kelima, ABC, Korsmin Kabasarnas RI. Menyikapi operasi tangkap tangan itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono waktu itu menyatakan agar ya mereka yang terkena tangkap tangan OTT ini, yakni yang anggota TNI itu untuk taat hukum. Begitu pula dengan Presiden Jokowi. Namun yang mengejutkan kemarin itu hari Jumat ya, tanggal 28 Juli 2023, Mabes TNI itu dipimpin oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijoyono itu menggelar jumpa pers. Hadir itu para petinggi bidang hukum dari TNI, dari ketiga angkatan ini, dari Mabes dan ketiga angkatan. Bahkan ini bukan hanya Dan Puspom, ini tapi ada Kababinkom, ada Jaksa Agung Muda Pidana Militer dan beberapa petinggi lainnya. Dalam jumpa pers tersebut, Komandan Pusat Polisi Militer TNI Agung Handoko, ini bintang 2 ini pangkatnya itu Marskal Muda Agung Handoko, menyatakan KPK itu menyalahi ketentuan dalam prosedur penangkapan. Sebab bila dikaitkan dengan personel TNI aktif, maka mereka harusnya melibatkan atau menyerahkan kasusnya itu ke TNI, bukan langsung melakukan tangkap tangan sendiri. Jadi terus terang OTT ini kami terima dari berita media. Jadi setelah mendapat berita tersebut, kami mengirim tim untuk mendapat ke KPK. Di sana berkoordinasi untuk yang tertangkap tangan dalam hal ini Letkol ABC sudah berada di sana. Kita dari tim Puspom TNI dengan KPK kita rapat gelar perkara, yang pada saat gelar perkara tersebut akan diputuskan bahwa seluruhnya yang terkait pada saat OTT tersebut akan ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan alat bukti yang sudah cukup. Dari tim kami terus terang keberatan kalau itu ditetapkan sebagai tersangka, khususnya untuk yang militer, karena kami punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Namun pada saat press conference ternyata statement itu keluar bahwa Letkol ABC maupun Kabasarnas Marsdia HA ditetapkan sebagai tersangka. Nah, di sini mulai bergulir untuk polemik di media, yang pada intinya kami, apa yang disampaikan Panglima, sebagai TNI harus mengikuti ketentuan hukum dan taat kepada hukum. Itu tidak bisa ditawar. Dan bisa kita lihat siapapun personel TNI yang bermasalah, selalu ada punishment-nya tadi kan Kapus menyampaikan. Setelah kejadian tersebut,
setelah hasil pemeriksaan 1 kali 24 jam sesuai dengan ketentuan, Letkol ABC baru diserahkan kepada kami dengan status oleh KPK sebagai tahanan. Tapi terus terang banyak juga teman-teman media yang menanyakan ini kenapa yang Letkol ABC sudah ditahan, yang Basarnasnya belum dilaksanakan penanganan. Terus terang saat itu kami sampaikan, kami belum melaksanakan proses hukum sama sekali. Karena dasar kami melaksanakan proses hukum adalah laporan polisi. Dan saat itu dari rekan-rekan KPK yang melakukan penangkapan belum membuat laporan kepada kami selaku penyidik di lingkungan militer. Jadi status Letkol ABC yang saat itu diserahkan hanya sekitar titipan. Dan seharusnya penyerahan yang bersangkutan ini diikuti dengan barang bukti yang ada pada saat OTT tersebut. Karena barang bukti uang yang ada ditangkap dari atau diambil dari Letkol ABC ini. Siang ini tadi sekitar pukul 10.30 kami baru menerima laporan resmi, ada laporan polisi dari pihak KPK. Disitulah kami baru bisa bergerak melaksanakan proses hukum terhadap 2 personel TNI yang nantinya setelah kita dalami kembali tentunya dengan bukti-bukti yang cukup akan kita tingkatkan menjadi atau masuk kepada proses penyidikan dan kita tetapkan sebagai tersangka. Tetapi mekanisme penetapan sebagai tersangka ini adalah kewenangan TNI sebagai undang-undang yang berlaku. Jadi pada intinya kita saling menghormati, kita punya aturan masing-masing, TNI punya aturan dari pihak KPK, itu hukum umum punya aturan juga. Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka. Begitu juga harapan kami pihak KPK juga demikian. Jadi biarkan, mari kita sama-sama bersinergi untuk pemberantasan korupsi. Dan TNI sangat mendukung pemberantasan korupsi. Jadi jangan beranggapan kalau diserahkan ke TNI akan diamankan. Tidak. Silakan, kita akan melaksanakan penyidikan secara terbuka. Rekan-rekan media bisa monitor. Akan aneh kalau yang pihak sipil di proses hukum kejadian yang sama, yang pihak militer dibebaskan. Silakan nanti dipantau. Jadi kita akan menegakkan aturan hukum sebagaimana mestinya. Tidak lama setelah jumpa pers itu Agung Handoko langsung mendatangi gedung KPK Merah Putih dan bertemu dengan pimpinan KPK yang pada waktu itu ditemui oleh Yohanis Tanak. Dalam jumpa pers bersama Agung Handoko, Yohanis Tanak menyatakan penyidik KPK khilaf dan minta maaf kepada Panglima TNI. Terkait dengan penanganan perkara di Basarnas yang terjadi dan yang dilakukan tangkap tangan oleh tim dari KPK. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Sikap pimpinan KPK itu dikecam oleh mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Ini memang bukan hanya Novel, saya kira publik juga jadi terkejut. Mengapa kok kemudian pimpinan KPK minta maaf? Karena kalau menurut Novel Baswedan ini,
para penyidik itu tidak bisa disalahkan karena proses OTT atau operasi tangkap tangan itu nggak bisa dilakukan sebelum ada persetujuan dari pimpinan KPK. Melalui cuitannya yang banyak dikutip di berbagai media, Novel menyatakan bahwa setiap kasus itu sudah melalui proses yang detail bersama pimpinan KPK dan pejabat struktural KPK. Kok bisa-bisanya menyalahkan penyelidik, garis miring penyidik yang bekerja atas perintah pimpinan KPK? Tweet Novel Baswedan. Novel Baswedan juga menyinggung keberadaan Ketua KPK Firly Bahuri di tengah polemik OTT Basarnas itu. Dia menyebut Firly itu terkesan sengaja menghindar dengan bermain badminton di Manado. Kenapa tidak disalahkan Firly yang menghindar dan main badminton di Manado? Itu tweet Novel. Setelah tahu ada OTT, Firly langsung pergi ke Manado. Setelah itu salahkan pegawai KPK. Memang Firly ini hebat. Ahli siapa? Tapi ketua KPK meresmikan gedung dan main badminton, apa itu bagian dari tugasnya? Sambung Novel Baswedan. Cuitan dari Novel Baswedan itu membuka mata publik ya. Memang ini ada yang salah ini rupanya dengan itu sikap permintaan maaf itu. Kendati sebelumnya juga publik dikejutkan dengan sikap keras dari Mabes TNI yang menyatakan bahwa ini ada kesalahan menyalahi ketentuan dan publik pada waktu itu khawatir bahwa dengan begitu nantinya Kabasarnas ini karena alasan prosedurnya yang salah itu kemudian dia bebas gitu ya. Nah, buntut dari permintaan maaf pimpinan KPK itu kemudian PLT Deputi Penindakan yang juga saat ini menjabat sebagai Direktur Penyidikan yakni Brigjen Asep Guntur Rahayu mengundurkan diri. Pengunduran dirinya itu disampaikan dalam melalui pesan singkat di WhatsApp gitu dan kemudian menyebar di media sosial. Sehubungan dengan polemik terkait OTT di Basarnas dan hasil pertemuan dengan jajaran POM TNI beserta PJU Mabes TNI di mana kesimpulannya dalam pelaksanaan OTT dan penetapan tersangka penyidik melakukan kekhilafan dan sudah dipublikasikan di media. Sebagai pertanggungjawaban, saya selaku Direktur Penyidikan dan PLT Deputi Penindakan, dengan ini saya mengajukan pengunduran diri karena tidak mampu mengemban amanah sebagai Direktur Penyidikan dan PLT Deputi Penindakan. Surat resmi akan saya sampaikan hari Senin. Itu bunyi pesan yang diklaim berasal dari Brigjen Polisi Asep Guntur Rahayu, dan media sudah melakukan konfirmasi ke sejumlah internal KPK dan membenarkan bahwa itu adalah pesan singkat dari Brigjen Asep. Asep sendiri belum secara resmi memberikan penjelasan tentang pengunduran dirinya itu, tapi kita bisa menyimpulkan dan banyak juga yang menyimpulkan pengunduran diri dari Asep ini, Brigjen Asep Guntur Rahayu itu sebagai bentuk protes sekaligus penyesalan karena mengapa pimpinan KPK kok menyalahkan para penyidik gitu ya. Padahal ini kan proses OTT itu seperti tadi disebutkan nggak bisa kalau tidak ini diputuskan dan disetujui oleh pimpinan KPK. Dari kasus ini saja publik itu bisa menyimpulkan seperti apa kualitas para pimpinan KPK di bawah pimpinan Firly Bahuri. Nah ini kan tadi saya singgung tadi ya, ini fenomena gunung es. Mungkin menurut saya gunung esnya sudah meleleh atau meledak ini ya, kan? Karena sebelumnya juga heboh tentang pengunduran diri Karyoto dan Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro, dan sampai sekarang ini posisinya ini kan juga masih PLT. Jadi kalau kemudian nanti ini Brigjen Pol Asep Guntur Rahayu ini pengunduran dirinya diterima, ini akan banyak PLT ya. Ada PLT Deputi Penindakan yang masih kosong yang ditinggalkan Karyoto yang dirangkap oleh Brigjen Asep sekarang, itu kemudian sebelumnya ini juga kosong jabatan dari Brigjen Endar Priantoro itu diisi sebagai Direktur Penyelidikan itu juga diisi PLT, dan sekarang ditambah lagi Direktur Penyidikan ya Brigjen Asep yang mundur. Jadi ini makin ompong saja ini KPK itu. Nah setelah ribut-ribut KPK menyalahi ketentuan dan minta maaf, bagaimana kelanjutan kasus dari Mas Dia Henry Alfiandi ini? Apakah dia akan bebas melenggang gitu karena ada kesalahan prosedur? Komandan Pusat Polisi Militer TNI Marskal Muda Agung Handoko menyatakan Panglima TNI Yudo Margono menegaskan agar proses hukumnya jalan terus dan tapi ini ditangani oleh internal TNI. Panglima TNI sebagaimana dikutip oleh Agung ini dia sangat geram ya, karena adanya
OTT tersebut adanya korupsi di lingkungan para pejabat tinggi di TNI. Ini kasus Marskal Madya Henry Alfiandi ini memang sangat ironis ya, karena dia ini pekan depan ini sudah memasuki masa pensiun dan tiba-tiba dia terkena OTT. Meskipun ini tidak langsung yang Henry yang di OTT, tapi utusannya ya Letkol Arif ini yang Arif Budi Cahyanto kalau tidak salah ya, yang nama lengkapnya ini dia utusan dialah begitu disebutnya oleh KPK. Nah, kendati dia sudah pensiun pekan depan ini karena peristiwanya atau tempus delictinya terjadi saat dia masih aktif sebagai perwira tinggi TNI, maka ditegaskan oleh Agung Handoko kasusnya akan tetap diproses oleh TNI. Jadi Agung juga minta publik jangan khawatir bahwa prosesnya ini akan jalan terus dan akan dilakukan secara transparan, bahkan dia minta agar media dan publik ikut mengawasinya. Saya Hersmono Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.